Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara ngobrol horor yang biasanya nggak horor-horor banget. Dan di sini masih ada Biru, ada Bro Ayung juga yang mau berbagi cerita seperti biasa. Dan mungkin ya nggak usah lama-lama lah, langsung aja pembukaannya. Pokoknya terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Sama selamat datang juga buat kawan-kawan yang memang baru kali ini nonton video ngobrol ya gitu. Dan ya Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan gitu. Barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah. Oke, terima kasih Mas Biru untuk kesempatannya. Aku tanya apa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Baik. Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat tentunya. Selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Ketemu lagi dengan kami di Ngobrol. Cerita horor yang enggak horor banget, tapi diusahakan tapi horor. diusahakan horor. Ini langsung ke cerita aja, Monggo. biar nggak terlalu siang ya Mas Bi. Jadi ini adalah kisah bukan orang jauh. Tanganku kemana Bi? Ada hilang. Ini bukan kisah orang jauh, tapi kisah yang menimpa. Karena hari ini niatnya ada kakak sama kakak iparku yang mau kesini. Ada hajatan sih soalnya Bi, jadi keinget oh ya ceritanya mereka aja. Jadi cerita itu terjadi sekitar Lebaran 1-2 yang keempat dari Lebaran kemarin. Berarti Lebaran dulu lah, ya 4 tahun lalu, Lebaran 4 tahun yang lalu. Oh iya Bro, sebentar, sorry gue potong. Iya. Tadi kita baru ngedenger ada berita bencana ya di Hong Kong ya. Iya benar. Apa sih tadi, banjir atau angin atau apa gitu ya? Dan juga. banyak korbannya buat kawan-kawan yang ada di Hong Kong. Semoga ya tetap dijaga, tetap dilindungi gitu ya, tetap diberi keselamatan gitu. Ya koordinasi aja dengan pihak yang berwenang di sana, dengan keluarga sesama tenaga kerja Indonesia gitu ya di sana, ya kayak gitulah intinya, biar tetap bisa bertukar informasi, bisa berkumpul dan semuanya semoga diberi keselamatan kayak gitu, amin gitu. Udah gitu aja sih tadi, soalnya kita baru ngedenger berita itu ya, baru sepintas, kita belum dapat beritanya banyak gitu. Monggo Bro Ayu. Oke, lanjut lagi. Itu kejadiannya 4 Lebaran yang kemarin, karena memang ada ritual umum ya, kalau memang Lebaran anak-anak yang jauh itu ya pulang ke rumah begitu ya, yang dari rantau, yang udah berkeluarga di mudik ya itu mudik. Nah itu ceritanya lagi mudik mereka. Nah waktu itu tapi adikku yang dicerita dulu itu yaitu ada bukan di kampung Kopi, pulangnya langsung transit ke sebuah desa, tapi berapa desa dari 2 kampungku lah seperti itu. Dia itu buka usaha salon kecantikan. Itu mereka yang tadinya rencananya mau ke kampungku itu akhirnya transitnya di situ, sempat nginep sampai 2 hari di situ Bi. Nah tak ceritain ada beberapa hal supranatural yang mereka alami di sana dan juga nanti di rumah juga seperti itu. Nanti alasannya apa yang mungkin nanti bisa ada penjelasannya ya. Jadi berarti horor dong ya? Horor dong. Mungkin horor. Cerita horor berarti. Iya, iyalah orang ngobrol itu horor banget. Iya, paling horor itu cerita itu. Paling horor di antara yang horor. Iya, paling horor di sini kalau. Nah ini terus. Iya, nah itu apa pagi itu mereka ngebel yang dia dari Solo. Tet gitu, tet. Bukan bel itu mah bel madrasah. Oh, bel madrasah. Iya, dari jam pagi itu mereka ngebel, katanya nelpon aja nelpon dari seberang sana dari Solo, tapi udah di perjalanan mereka udah di tol, katanya Yung bentar lagi kita sampai begitu. Kita sampai, Mas yang ikut siapa aja? Ya semua anak-anakku tak bawa semua begitu. Tapi kenyataannya yang dibawa cuma 2. Ya bagus wis, karena tempatnya juga nggak terlalu luas begitu ya Bi. Nah, mereka mungkin kerepotan buat naruh barang dan lain-lain. Dia ada kesempatan bawa mobil dari kantor, terus terang aja karena kami bukan orang kaya Bi. Nah itu dapat mobil dari kantor, terus langsung transit di salon, karena memang di rumah itu di salon tadi lebih nyaman lah ya, untuk fasilitasnya semuanya lebih komplit di situ. Akhirnya mereka memutuskan untuk 1-2 hari, karena H-4 apa 3 ya, H-3 itu
mereka akhirnya aku nginep di sini aja deh. Nanti baru kalau malam takbiran ke rumah, pulang ke desa kita gitu, ke rumah orang tua. Akhirnya mereka di sana. Awalnya biasa aja, Bi. Ya kita saling ngobrol-ngobrol. Aku juga lama nggak ketemu. Itu 4 tahun mungkin dia yang nggak pulang ya. 4 tahun dia nggak pulang. Nah ini ngobrol-ngobrol, bertukar cerita dan lain-lain. Nggak ada obrolan ke arah mistik sama sekali. Malah adanya, oh kamu dek bikin usaha di sini gimana, lancar apa enggak, kendalanya apa aja. Ya seorang kakak lumrah takon tanya-tanya seperti itu ya. Nah itu udah selesai semuanya berbahasa basi, ada makan bareng, kita sempat jalan keluar juga. Jalan kaki. Jalan kaki. Iya keluar rumah maksudnya. Jangan bayangin keluar itu ke mall kemana gitu. Makanya kan gue tegas sih. Iya, itu kan cerdas. Itu jebakan mulu isinya. Jadi emang jalan keluar ya jalan keluar rumah, ada tukang bakso enggak, itu masuk lagi. Keluar masuk lagi. Iya, Kita jalan yuk gitu. Tapi makanya kita mengimbau asik ke kawan-kawan, kalau mau jalan keluarlah. keluar itu baik, rumah. itu baik dan nggak perlu modal banyak. Iya. Ya kan, Bi? Bener, keluar rumah udah selesai, balik lagi. Insya Allah bahagia, karena bahagia kan dari rasa syukur, bukan jalan-jalan kemana-mana. Betul, Bang. Nah ini semua hanya ilusi. Ilusi, asik, kosong semua. Kosong adalah kosong. Kosong adalah kosong. Kosong adalah kosong. Wanita cantik hanyalah bukan tulang belakang ya, Bi. Dan juga ada penonjolan ya, banyak sih, Bi. Banyak beneran di berbagai sektor gitu ya. Kembali lagi ke cerita. Lama nggak packaging nih ceritanya. Iya, moga-moga ke packaging nanti ada, moga-moga. Nah itu mulai lagi ke cerita, mereka habis keluar, tapi keluar beneran, keluar ya kemana jalan lah, tempat jalan wisata kaki di gitu ya pokoknya. Enggak jalan kaki, Pakai mobil ya, tadi. bilang aja mereka tuh pakai mobil keluar gitu ke tempat wisata Itu gitu. kan situ kan gue keluar depan Iya, rumah. iya, Aku iya, kan biasa ikut lah. aja. Itu ya ada beberapa pantai yang udah bagus di sini, sekaligus kita promosi, ada di Mororejo, ada di PAI seperti itu ya. Mararujo kalau nggak salah masih gratis ya. Enggak, udah bayar Oh, udah bayar Itu sekarang. Food court banyak, tempat hiburan banyak, Bipol sampai sana pelabuhan. Nggak pernah ke situ kali. Enggak. Nah, jangan banyak packaging di sana. Nah itu iya. ada masalah gitu. Ada masalah. Nah itu mereka jalan ke sana, jalan pakai mobil ke sana. Harus detail soalnya. Jalan pakai mobil. Jadi susah mobilnya gitu ya. dituntun, karena Makanya, dipanggul iya. sekalian. Nah ini mereka pulang, tapi itu kan mereka pada keluar ke sana ya. Aku di rumah sama ibu ada di situ juga. Tapi orang kok pulangnya lama ini ya. Pada ngapain? Kayak nggak ada hari lain gitu loh. Piknik ya nanti. Itu sebelum Lebaran ya? Sebelum minduan seperti itulah. Udah selesai itu mereka pulang bawa ikan bakar apa ya namanya dari pantai begitu ya. Itu malam apa siang? Apa pulangnya? Berangkatnya? Berangkatnya pagi. Oh pagi. Dari paginya mau malam, Bi. Enggak puasa berarti waktu itu ya? Apa? Enggak puasa. Enggak. Aku kan di rumah, Bi. Walaupun udah. waktu itu misalnya aku nggak puasa, dicerita ini seolah-olah aku puasa kan. Tapi aku puasa, Bi. Alhamdulillah waktu itu puasa. Tergodanya jam 4:30. Buka enggak. Tapi buka kantongnya ini apa? Iya, ini apa gitu. Padahal sambil gitu ya. Ya mengurangi sedikit pahala puasa lah ya. Gue kangen puasa ya. So banget sih. Maksudnya puasa di bulan Ramadan gitu ya. Itu. Kangennya kan banyak orang jualan deh, Bi. Udah. Ya jangan panjang-panjang. Sorry. Nah itu Lu nggak puasa ya? Lu nggak puasa? nggak puasa. Ini hari apa sih? Ini hari Sabtu, bro. Sabtu nggak ada puasa. Kalau Senin sama Kamis nggak juga. Horornya mana? Horornya mana? Makanya buruan mereka nih. itu pulang, ngusul pulang ke rumah, ngobrol-ngobrol lagi, mandi dan lain-lain. Sampailah malam hari aku sempat ngobrol sama masku. Sempat ngobrol sama masku ada sekitar sejam lebih, tapi dia kelihatan nampak lelah banget ya perjalanan dari Solo, terus langsung tadi mandi-mandian di kali lagi di pantai gitu. Itu aku sempat keluar tadi ke rumah sedikit, masuk lagi ngerokok kan. Itu nggak lama sekitar jam 11-an malam. Aku dengar suara masku teriak kenceng. Gitu. Itu cewek. Oh, itu cewek. Itu mbak, itu ya kayak gitu. Aku nggak mau nyontohin, pokoknya dia teriak kenceng, tapi kencengnya kenceng kayak orang kaget begitu ya, Bi. Bukan yang panjang takut itu enggak, kayak gitu doang. Terus ini apa?
jalan, asam jalan, gitu ada terusannya. Begitu. Orang mana dia? Orang mana? Orang sini. Orang sini ya, yang keluar bukan itu. Apa? Bangset. Kayak gitu. Orang sini jangan bongkar-bongkar. Enggak, tapi dia kan udah puluhan tahun di Solo, jadi bahasa Tegalnya hilang blas. Hilang blas. Wah, iya, Itu termasuk dia itu apa ya? Enggak usah diterusin. Ya, tapi lupa blas ini membelot ya itu. Padahal membelot. gue puluhan tahun juga di luar Tegal, tapi bahasa Tegal itu masih lancar. Masih lancar. Masih lancar. Kita harus memegang itu, Bi. Makanya aku kelihatan medok, sebenarnya nggak medok, tapi pura-pura medok. Pura-pura medok sama gue juga kan? gitu. Sama gue juga kayak gitu. Aku bisa ngomong gue lah gitu, bisa. Bisa. Dimenyek-menyekin gitu. Iya, tapi enggak masuk horor tadi. Nah itu dia teriak, agak kaget begitu. Tapi kan karena di kamar sama istrinya ya, Bi, aku nggak ada apa ya, nggak ada. Itu sih kesenggol gigi kali. Ya mungkin kesenggol gigi apa salah. Udah, nggak usah dibahas no. Oh iya. Sensor, shred. Iya itu maksudnya apa? Tapi itu nanti ke situ loh. Oh nanti ke situ. Serius. Iya. Serius, aku bukan saru ya, tapi ini cerita horor yang memang nyata di lapak horor maupun di tadi ngobor kan seperti itu. Kita cuma membawakan apa adanya begitu. Nah ini kita juga yang nonton orang dewasa semua. Ada packaging juga ngomong packaging, langsung ke cerita lanjutannya. Jadi dia itu teriak seperti itu, aku nggak bisa langsung, Mas ada apa? Takutnya lagi ngapain? Tapi orang lagi capek kok, masa sempat-sempatnya begitu. Tahu-tahu keluar sendiri dianya. Asam kata dia begitu. Oh, kamu kenapa? Mas, kenapa kamu? Ceritanya nanti ngikutin apa enggak ya? Katanya gitu. Siapa bojomu kata gitu. Enggak, sini ceritanya, kanda katanya cerita. Jadi dia itu namanya tidur kebiasaan tidurnya dia itu nggak pakai ini, Bi, nggak pakai CD, nggak pakai CD, cuman pakai sarung. Kebenaran ada AC di situ, dia tidur karena ada anak-anak tidur di dalam juga yang nggak mungkin melakukan hubungan kayak gitu. Bi. Istrinya tidur di sebelah sana di kasur lantai, dia di atas begitu. Itu yang bikin dia itu kaget, yang ngilu segala macam. Dia itu ngerasain, katanya di perasaannya Masku ya, tak gambarin. Aku nonton bodo amat orangnya ada ini ya kan. Aku gampang ngomong sama dia, aku nggak izin soalnya. Itu dia ngerasain di tadi saat dia tidur itu kayak ada yang mempermainkan ininya, Bi. Apa ya bahasa yang halusnya? Belalai. Ada yang mempermainkan belalai. Tentu itu ya geli-geli gimana. Tapi di pikirannya dia, dari ngantuknya dia itu yang sangat ngantuk banget itu, mosok iya bojoku, istriku lagi capek-capek begini di rumah orang, masa sempat-sempatnya begitu. Dan dia nggak suka yang begitu-begitu. Bukan tipe yang kayak suka main-mainin gitu, ya, langsung hajar aja. Ya ada, tapi permainan yang beda. Itu. Mungkin ya Mas, sorry Mas. Nah ini yang main-mainin siapa? Nggak boleh nengok, Bi. Itu dia tidur dilalai pas dia diberani. Ya lu nggak usah dipraktekin kayak gitu. Maksudnya aku mau meraktein itu suasana saat itu. Jadi dia itu kan tidur dimelekin begitu berat banget. Tapi anehnya merinding juga. Ini tempat ada apanya, dia sempat kayak gitu dalam hati, Bi. Baru dia melek, mencingin mata begini itu berat banget. Pas dia udah bisa melek begini, dia nemuin kakinya itu ngangkang, tapi masih ada sarung nutupin begini. Itu masih kerasa di bawah ada seorang yang lagi mainin itunya, Bi. Akhirnya siapa ngeliat istrinya ada, Bi. Anak-anak ada. Itu siapa? Itu pelan-pelan ini yakin kalau ngalamin sendiri itu horor permanen itu, Bi. Itu langsung dia nggak berani nyangka ini siapa dan siapa di rumah. Cuman ada adikku pulang ke rumah. Ke rumah Mbah sana ya. Itu di salon ya, rumah salon nanti ya. Di salon itu dia cuman digulung si ininya, apa sarungnya itu digulung pelan-pelan, nggak ditarik, digulung pelan-pelan begini-begini. Aku mau kelihatannya. Itu pelan-pelan kelihatan rambut, Bi. Pertamanya kelihatan rambut sininya gitu. Itu udah siapa ini, lupanya dia, begonya ya. Ini Masku sendiri tak begoin. Dia nggak nyebut asma Allah atau apa, lupa. Mungkin enak atau apa, nggak ngerti ya. Itu
terus ditarik pelan-pelan itu sampai keningnya begitu. Ini siapa? Itu akhirnya pas udah dikit dibrol begitu, Bi. Ternyata tuh sosok perempuan, Bi. Dan bukan istrinya, Bi. Sosok perempuan serem. Ya seremnya karena dia takut. Tapi kalau Mas sebenarnya serem apa cantik, Mas? Cantik banget. Tapi bukan istriku yang bikin serem itu. Jadi maksudnya Kunti atau apa? Enggak. Bilang Kunti juga enggak, Bi. Jadi kayak ya manusia biasa normal begitu. Kayak manusia biasa normal begitu, wajahnya cantik, packaging begitu, pakai baju enggak? Pertanyaannya aku masih nyeleneh begitu, pakai baju enggak tahu, enggak orang gelap juga. Pokoknya dia lagi mainin itulah, itu langsung aku pas melihat dan connect itu bukan istriku, langsung diterusin aku, enggak langsung tuh, Allah bilang kayak gitu, kagetnya itu kedengeran dari luar sama diriku itu tadi, berarti itu makhluk sini mungkin, kata dia begitu. Masa makhluk sini nyampe tega-teganya mempermainkan itu, aku bilang gitu. Ya nggak tahu. Kamu ingat nggak pernah lihat yang makhluk seperti itu? Enggak, kayaknya enggak. Nanti wis kalau tak ingat-ingat aku pernah lihat, tapi yang jelas. Dan lu berharapnya pada diriku kayak gitu. Aku udah nginep di situ berbulan-bulan. Oh, berbulan-bulan sayangnya karena ngarep gitu, akhirnya nggak datang. Biasanya kalau yang diharapin kan nggak datang. Nah itu, ini dia itu katanya pas langsung dikipatin sarungnya dikipas begini, itu dia langsung begitu aja nggak ada begitu. Langsung hilang gitu. Langsung hilang begitu aja, istrinya juga bangun. Apa toh Mas? Ada tewang sana kan. Anaknya juga bangun. Pak Bu, Pak katanya gitu. Ada yang kecil kan, manggilnya Pak lindur Bu. Itu diketawain, memang denger aku ada suara yang ketawa, yang ngertinya lagi begituan, Bi, tahu-taunya lagi di seperti itu kan oleh makhluk tadi. Nah ini akhirnya aku nggak connect di zaman itu aku bodoh amat masalah yang kayak tadi. Aku yang penting belum jadi mbah ya waktu itu ya. Ya sekarang belum sakti gitu. Belum, kecuali udah punya cucu banyak gitu baru. Nah ini ya iya Mang. Nah ini nggak tak connect-connectin macam-macam, yang jelas semenjak aku sering ke situ ya memang rumah ini agak beda. Dan kenapa ngontrak rumah segede itu kok murah begitu loh. Itu rumah bukan apa yang namanya kontrakan kecil apa ini apa namanya apa ya, petak bukan, tapi rumah gede, rumah. Jadi kayak rumah tua di rebuild. Jadi iya dibangun restorasi, kembali, direstorasi seperti itu Mas. Tapi ada bekas-bekas rumah tua, ada huruf L yang dari lubang-lubang angin begitu. Nah ini kayaknya memang rumah ini kali. Jadi Masku masuk lagi, makanya nganggo celana dalam aku bilang gitu, buat safety pakai celana dalam. Kowe maning katanya. Ya udah masuk sana. Merinding, ya udah biasa aja. Nanti tanggung jawabku, aku pura-puranya begitu, sosokan kan Bi. Nah itu dia mulai masuk, aku ngangen-ngangennya ya begitu. Mulai tak pandengin ke atas, jadi ada alternate yang di manhole-nya itu ada lubang begitu ya. Itu nembus ke tadi huruf L. Ini memang rumah tua sih ya. Siapa tahu ada penghuni di sini. Tapi bisa jadi juga bawaan dari sana. Kalau dari sini, maksudnya langsung sama orang asing berani begitu. Paling nggak kan apa kenalan dulu. Ada PDKT atau apa. Walaupun itu makhluk asing. Nah ini sampai terjadi pagi hari adikku datang sama orang yang bantuin juga merger sama orang. Karena dia bukan tenaga ahli di salon kecantikan tadi. Itu ngobrol-ngobrol, pas lagi agak sepi, aku ngomong sama adikku, mau ngomong apa? Kata dia langsung kayak gituin. Pasti mau ngomong setan, kata dia begitu. Iya dek, semalam masmu tuh cerita Mas, aja cerita nih kata gitu, jangan diceritain, malu. Kata Yayuku, apa sih Mas, emang kenapa semalam? Yung, aja ceritain yung. Itu malu, jangan diceritain. Akhirnya aku cuman ceritain, tapi nggak kejadian sebenarnya, karena itu privasi. Jadi itu semalam Mas sensitif gitu. Iya, diliatin perempuan cantik katanya ada di kamar. Oh yang itu, adikku cuman gitu doang. Oh yang itu cantik banget ya, rambutnya segini katanya. Gue ngerti tuh. Ya ngerti lah, orang aku yang nyewa ya aku ngerti. Nyewa makhluk enggak, nyewa tempat ini. Tapi karena adikku kan lihat, biasa lihat dari kecil begitu. Enggak nakal kok. Mas enggak nakal. Enak. Iya. Bentar. Oh itu. Iya.
nggak nakal pokoknya. Iya, aku Mas nggak nakal, enak ya Mas. Apa sih kata Mbak Yuku ngomong kayak gitu lagi. Akhirnya udah kejadian itu nggak diperpanjang, cuman satu kata dari adikku itu makhluk sini katanya begitu. Berarti itu hari itu tuh H-1 Lebaran ya? Iya, itu H-1 Lebaran. Keren kan bro, gue ngitung kan bro. Iya, padahal kamu kan di situ iya. detail, makanya di sini tuh tes masuk ke apa Riau Biru itu melalui ribuan ngobor gitu. Iya, kalau ngobor itu selektif sekali Mas. Saingannya tuh makhluk astral semua gitu ya. Nah itu yang susah. Kalau makhluk astral kan cerita di sini bawain pengalaman sendiri. Iya, kalau aku gitu, kamu pernah godain siapa gitu kan, bukan ditanya digangguin. Kapan diundang Pi. Boleh kapan-kapan, berarti sendiri kosong aja gitu. Iya, dia biar cerita begitu. Terus gue diem aja ngedengerin gitu ya, atau selesai ceritanya. Nah itu satu tadi pengalaman Masku tadi itu hari itu selesai, dia dapat penjelasan bahwa itu makhluk emang yang biasa menghuni di situ. Dan terus terang waktu itu aku agak berharap, tapi bukan berharap buat seperti tadi kayak Masku, tapi pengen lihat gitu loh, kayak apa sih, secantik apa. Kalau aku pas ke sana, seakan-akan kalau misalnya ini kan ruang depan, kita masuk ke ruang tengah, memang di belakang kayak ada orang gitu. Nanti kalau diparanin ke belakang enggak ada juga, pindah kemana seperti itu. Kamar ada 3 apa 2 waktu itulah ya, tapi ruangannya banyak. Itu dipeget apa ya, diputus sama rumah yang utama, rumah tua gitu tadi ya, disekat tapi cukup lebar. Nah ini giliran malam keduanya gantian. Ini malam Lebaran dong berarti. Malam bukan, berarti bukan H-1, H-2. Tadi kan H-3. H-3. Iya kan, datangnya 4 hari sebelum Lebaran sih. Jadi H-2-nya itu giliran si ini istrinya Pi. Jadi biasa aku juga lagi ngudut sambil lihat TV. Waktu itu aku nggak punya gadget yang buat ditonton-tonton terus terang. Ya zaman segitu belum ada. Iya. Emang udah ada gitu. Iya sih, paling Facebook ya Pi. Iya Facebook. 4 tahun lalu ya. Ini Facebook paling. Iya. Nah itu aku nggak mainin HP, nonton TV. Tahu-tahu ada teriakan lagi. Ini lebih kencang dan kencang banget karena teriakan cewek. Itu Mbak Yuku tuh jerit, wah seperti itu. Apa tuh? Itu maki-maki Mas. Waduh, tidur jerit-jerit kayak gitu di rumah orang malu-maluin. Mas kuwi mas, katanya begitu. Kuwi nuding itu nuding begitu. Kuwi apa, ora apa-apa, katanya nggak ada apa-apa. Kuwi Mas medeni banget katanya seperti itu. Apa nih sing medeni? Itu katanya menakutkan sekali, anaknya udah tangi ya Bi, pada bangun kan kecil-kecil ya jumut-jumut begini. Apa tuh Mae? Apa tuh Pak? Persis nonsen banget kayak gitu. Aku bocah orang ngerti kan, nggak ngerti seperti itu. Akhirnya dia keluar lagi ngobrol. Orang beres, rumah ini nggak beres katanya seperti kata itu. Istrinya. Kata istrinya itu sambil dipegang dipeluk sama suaminya kan. Mbak, kamu melihat apa Mbak tadi Mbak? Aku tuh melihat yang sangat mengerikan katanya. Jadi bahasa Wetan berbahasa Indonesia itu EYD banget Bi. Aku melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Lu mengerikan apa Mbak? Tadi kan aku miring ke sini, miring ke Masmo ke sana ya sambil meluk bocah. Nah itu ya tadi itu perasaan kayak ada yang utik-utik gitu, ada yang nutul-nutul pinggangnya itu dari samping. Berarti dari mana ya? Dia naik waktu itu naik ranjang, berarti dari sisi ranjang deket tembok ada yang nutul-nutul begitu Bi. Apa toh kata dia begitu, Mas apa toh omahe wong. Tapi pas berapa kalinya dia melek, loh suamiku di sana, ini siapa? Itu dia nggak bangun, cuman balik badan, itu pas di mukanya begini Bi katanya. Jadi dia pakai bantal kan, baringan begitu, cuman ganti begini, itu pas di mukanya dia. Apaan? Laki-laki Bi. Laki-laki. Sosok laki-laki tua, nggak tua banget, pokoknya setengah buaya mungkin seperti itu ya. Orangnya kayaknya, kata orangnya apa ya, bukan orang kurus, orang kuat lah seperti itu. Kumisnya kencang banget begitu. Itu pas di depan mukanya begini, sampai dia jerit itu. Orang mau sakilan katanya, nggak ada sekilan, nggak ada sejengkal katanya, itu jerit begitu. Wis pokoknya ngali, saiki ngali katanya, saiki ngali ning tempatnya Mbah Wae, tempatnya Mbah Wae katanya, minta pulang ke kampung, jangan tidur di situ. Akhirnya dia adem-ademin, ya wis kalau jam segini Mbak itu
makin malam kan ya, masku juga nggak pengen pulang ke sana, udah terusin aja sampai pagi. Akhirnya mereka berhasil melalui malam itu dan nggak ada apa-apa memang, cuman penampakan tadi. Dan orang itu ngapain bayang ngeliatin jenengan, nggak ngapa-ngapain, lu nggak ngapa-ngapain, aku bilang gitu, cuman ngeliatin tapi seremnya kayak apa Bu menurut dia itu kan ya. Kaget Kaget mungkin campur begitu. Nah kejadian itu ternyata berlanjut pas malam takbiran. Jadi kata orang gitu, kalau kata orang kita bumbunya anak kecil ya, banyulannya anak kecil dari orang tua sering diomongin kalau puasa itu nggak ada setan, katanya di bondo gitu kan, ditaleni itu. Oh atau setan apa aja kata masku kan, tadi aja puasa malamnya nggak puasa sih mas. Iya apa ya, tapi dia ngalamin lagi, masku ngalamin lagi pas di rumah Mbah justru. Di rumah di sana itu kejadiannya pas malam takbiran Bi. Jadi kita ada tamu lagi juga, anak angkatnya Mbah pulang, itu udah lama juga. Pulang kita ngobrol-ngobrol sampai larut lah. Besok juga mau takbiran, nanti acaranya ya kayak umum lah, mau ngapain setelah kita ke tetangga-tetangga seperti itu. Akhirnya kembali kita tidur. Tapi aku nggak tidur waktu itu. Lo merokok masih biasa? Masih, lo pokoknya ngerokok terus. 24 jam gitu? Iya. Tidur aja ngerokok gitu? Tidur sambil merokok, emang seperti itu. Terus itu horor banget bro. Di rokoknya ya, yang horor dia enggak sih. Ya pas aku lagi kebenaran aja, aku pas nge-live begitu ya. Nah saat itu memang ada bumbu sedikit karena aku yang paling masih sendiri, masih menganggur. Biasa kalau orang lagi ngumpul, biasanya yang paling wagu itu buat paido kata orang sini. Ya kan, yang paling nggak ada kemampuan ekonomi dibully gitu. Ya aku rada asem, apalagi ini yang namanya anak angkat mbahku, nggak pernah pulang, nggak tahu ceritanya kayak apa, enak banget. Kamu masih nganggur digituin. Orang gini-gini mau tak lawan omongan juga gimana ini kan ya. Tuh malam itu setelah selesai aku dibully dan lain-lain, aku lagi mikir ngapain ya kayak gini, tadinya aku minggat aja kemana kayak main gitu. Tahu-tahu aku denger itu, aku pindah ke kamar itu udah nggak ngerokok kan, ada suara ini kayak sesuatu yang ditabrak kenceng banget, brang, ada suara piring-piring gelas seperti itu tahu-tahu anak angkatnya mbahku tadi, Yan, panggilkan aku kan, Yan, tolongin Yan, masmu seperti itu. Itu adekku bangun, semua bangun, tapi balik lagi, aku bangunnya keri-kerian, terakhiran. Itu balik lagi, orang-orangku balik lagi, ada apa, itu mas, itu dia posisinya lagi megangin meja seperti, berarti dia ngacar meja begini. Meja itu gede banget, isinya ada piring, ada macam-macam di situ, meja makan. Meja makan itu didorong puter, pasti bunyi kayak sosok, kalau dia ini kayak macan atau apa ya, sebentar ya, kayak gini langsung kayak gitu. Kayak contohnya seperti itu ya, ngerem begitu ya. Ini mau ngacor lagi ke depan lagi, tahan sama adikku. Jadi dia kan yang waktu itu di zaman itu dia yang bisa komunikasi sama makhluk mungkin yang di dalam masku tadi. Keluar jangan kayak gitu, keluar, ini lebaran, ini malam takbiran, jangan kayak gitu, keluar. Terus nggak mau keluar juga, masih ngamuk diginiin, kamu siapa gitu. Tapi nggak ngeliat begini sama adikku. Iya, adikku di belakangnya nggak mau ngadep. Terus nak bikinin apa kayak, namanya kan anak, nak bikinin apa kayak, mas urusanmu katanya begitu. Lah aku merasa nggak bisa apa-apa ya kan, aku apa ya secara dohir aja akhirnya, tapi nggak tahu batinnya main secara kita nggak mengetahui ya itu Allah itu. Wah, gelut, ini malam takbiran, itu malu sama tetangga loh, ini kenapa kok seperti ini, itu langsung tak gebrok sini pundaknya, diam gua, tak kayak gituin. Tuding begini mukanya, itu tahu-tahu matanya begini turun, nangis, Loh, kok nangis? Mas Eling mas, tak kayak gituin, mas, iya, siapa ini dengan siapa, kayak niru-niru film itu biasanya kan, Maung kayak gitu biasanya begitu. Saya itu enggak itu ini dengan mas, iki kamu ya, iya.
maafin aku, nangis kayak gitu di sini pegangin. Kamu kenapa? Nggak tahu kok kayak gini sendiri, tahu-tahu marah, tahu-tahu aku ngambek begini. Ini kok pada berantakan, nggak ingat itu berantakan semua. Nah adikku ngomong, Mas di luar masih banyak banget. Yo durusi sono yang di luar. Jadi di luar rumah itu masih nungguin mungkin bangsanya dia kali ya. Aku cuman bilang belum selesai nanti jam 3. Bilang gitu. Tolong itu. Ini Mbak istrinya tadi. Mbak jadi masih nangis terus. Dia masih nangis, ada rasa bersalah. Kenapa? Nggak tahu, mungkin ingat mbaknya yang udah nggak ada atau apa. Terlalu deep atau apa, terus jadi nyetrum seperti itu ya. Belum ada penjelasan saat itu. Akhirnya dipeluk sama istrinya di depan TV. Sampai pagi nggak tidur istrinya dia juga. Tapi sekali sering nangis. Adikku bilang gini, Mas beresin aja yang di luar. Yo ngasal-ngasalan lagi. Lunga. Selesai pertunjukannya, selesai gitu. Itu perasaan makhluk-makhluk tadi yang macam-macam bentuknya begitu itu geser, hilang ke sana dan akhirnya pagi ada takbiran lebaran seperti itu. Emang sih dari malam juga takbiran terus. Tapi, ya itu kan non-stop sampai pagi. Iya, udah mulai ini juga kakakku udah mulai, masku udah mulai back lagi kembali lagi ke normal. Kita makan sayur, nginget kejadian yang semalam. Akhirnya setelah lebaran tadi kita udah jalan-jalan, udah sama tetangga, saudara, udah kita cari penjelasan sama orang yang lebih paham seperti itu. Ternyata memang tadi dia itu sengaja atau enggak, masku itu megang barang-barang, barang-barang yang sifatnya hodamiyah lah seperti itu. Jadi, itu narik ya biasanya? Narik iya, bentrok iya. Yang di apa tadi salon tadi ketarik, yang di rumah bentrok, lingkungan rumah bentrok. Jadi kejadiannya seperti itu. Iya. Ngelawan dia nggak sadar ngelawan, justru masuk ke dalam tubuhnya dia seperti itu. Itu malam takbiran, aku pertama kali ngelihat orang kesurupan ya malam takbiran masku sendiri seperti itu. Tapi setelah itu udah? Udah, setelah itu udah. Barang-barangnya dikemanain? Udah dibuang semua. Oh dibuang malam hari itu juga atau? Enggak, terus setelah konsultasi sama orang pintar ya, tapi namanya orang tetap belajar lagi dan lain-lain, belajar macam-macam. Terakhir kemarin dibersihin semua sama Bro Tommy. Oh oke. Bro Tommy dari Nilas Luhur ya? Iya. Oke. Udah nyalain rokok berarti udah. Oke, Bro Ayung terima kasih ceritanya, cerita tentang diri lu sendiri berarti ya sama Mas ya, sama kakaknya. Pokoknya terima kasih banyak ceritanya. Kawan-kawan di rumah terima kasih juga udah mau nonton, udah manteng dengan ngobor ini. Terima kasih banyak. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak menyenangkan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatan. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di acara ngobor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.